Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita boleh mengadakan pada pagi ini persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari Jumat 16 Oktober 2020 dengan tema pengabdian diri dan kerendahan hati. Mari sebelumnya kita datang terlebih dahulu dengan doa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Hampir kami sudah melewati pertengahan bulan karena tanggal 16 Oktober kami sedang jalani hari ini. Bapa, berkenanlah dalam pertemuan kami, dalam persekutuan kami melalui on air ini, dan Bapa, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan puji-pujian dan sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah, karena kami hanya dapat bersandar dan berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Kristus atas semua karunia yang telah Engkau berikan. Amin. Saudara, mari kita bersama memuji Tuhan terlebih dahulu untuk menunjang tema kita pengabdian diri dan kerendahan hati itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turuti kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang lemah bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita lihat pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 yang mengatakan kepada kita demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, renungan terambil dari pembacaan tadi ayat 5 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pengabdian diri dan kerendahan hati. Kalau kita boleh belajar tentang pengabdian diri yang mengandung kata abdi, yaitu hamba. Hamba pasti harus merendahkan dirinya, yaitu dengan taat kepada seluruh apa yang majikannya perintahkan kepadanya. Kita boleh belajar tentang pengabdian diri yang terjadi pada seorang yang boleh dibanggakan. Namanya adalah Un Bun Ing. Dia lahir di Salatiga pada 3 Maret 1903 dan meninggal di Surakarta 20 Oktober 1982 di usia 79 tahun. Ong Bun Ing atau lebih terkenal dengan panggilan Dr. Un di Solo itu adalah seorang dokter, tapi sekaligus dermawan atau sosiawan karena pengabdiannya yang tanpa batas terhadap bangsa negara ini dan sekaligus kepada umat manusia. Dalam profesinya sebagai dokter, maka ada rumah sakit Un di Jebres, sekarang dinamakan Rumah Sakit Panti Kosala, dan sekaligus dia pada waktu wafatnya, saat dia harus dimakamkan, ada keagungan dari Kesunanan Mangkubumi yang menghantar bahkan dengan ribuan orang yang pernah mengalami pertolongan dia. Pengabdian diri yang totalitas juga diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah menjadi hamba, bersedia untuk menderita di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Totalitas Tuhan Yesus juga diwujudkan dalam seluruh kehidupannya untuk kemanusiaan ini. Walaupun singkat 3,5 tahun, ia boleh melaksanakan tugas pekerjaannya, tanggung jawabnya. Dan kita boleh belajar tentang kerendahan diri dia. Seperti apa yang telah dituliskan di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kerendahan hati berarti memang tidak congkak. Kata 1 Petrus pasal 5 tadi. Rendah hati pasti bersedia untuk meninggalkan ego kita. Rendah hati berarti menyangkal diri
seperti nyanyian yang tadi telah kita lantunkan. Berat betul. Dengan pengabdian dan kerendah hati bukan hal yang sederhana. Tetapi dengan kekuatan Tuhan yang mengajak kita, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, kita boleh menerima kekuatan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus sendiri dalam kehidupan ini. Kita boleh mengecilkan ego kita dan membesarkan Tuhan sendiri, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena apa? Karena kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Kalau kita boleh belajar 100 tahun, waduh panjang sekali katanya. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan kekekalan yang tanpa batas, 100 tahun itu mungkin cuma satu titik. Tidak ada artinya sebenarnya. Maka mari di sisa hidup kita yang masih Tuhan percayakan, kita boleh juga mewujudkan pengabdian diri dan kerendahan hati kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebabnya oleh Paulus diungkapkan dalam Kolose pasal 3 ayat 12b, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang berarti kita harus mengenakan, memakai semua yang tadi telah kita dengar dari Kolose pasal 3 ayat 12b itu, termasuk kerendahan hati, belas kasihan, dan kemurahan, sehingga kelemah lembutan dan kesabaran kita pun boleh berwujud. Kapan? Setiap waktu kita boleh menjalani hidup ini. Dan Tuhan memberikan kita sukacita. Kata 1 Petrus pasal 5 tadi, ada mahkota yang tidak akan layu. Mahkota pada waktu itu terjalin dari ranting dan daun untuk mahkota yang bisa layu. Tapi mahkota kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita selama-lamanya dan selama-lamanya dalam kemuliaan Tuhan. Tapi bukan karena mahkota itu kita melakukan pengabdian diri dan kerendahan hati. Tapi karena itu menjadi karakter kita, panggilan dan tugas kita yang Tuhan mintakan kita ikuti dalam keteladanan bersama Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan, untuk pujian, dan juga untuk hari ini. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan semua tugas pekerjaan kami dengan baik pada hari ini. Menyelesaikan bahkan bulan keluarga, bulan Oktober ini, memasuki bulan November, yang berarti kami akan mempersiapkan minggu-minggu Advent. Bapak juga yang akan menolong persiapan Natal, dan Bapak juga yang akan bersama kami terus dalam menutup tahun 2020 ini memasuki 2021, tidak sendiri bersama Tuhan. Bapak, kami juga boleh bersyukur atas bangsa dan negara kami yang terus-menerus diributkan. Dan Bapak, biarlah mereka-mereka yang meributkan itu diberi kesadaran. Dan Roh Tuhan sendiri yang bekerja dan para malaikat Tuhan memimpin seluruh perjalanan bangsa kami, presiden dan wakil kami, presiden dan wakil bangsa dan negara kami boleh Engkau berkati bersama pula dengan menteri-menteri, bahkan dengan semua aparat penegak keamanan baik Polri dan TNI, bahkan dengan semua lembaga-lembaga yang dapat Engkau pakai untuk menjamin keamanan, ketentraman berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Beri kesadaran ya Bapa
untuk mereka yang senantiasa mau merongrong, bahkan ingin apa yang menjadi ideologi mereka berwujud, boleh Engkau kecilkan keinginan mereka itu. Bapa, berkati juga semua pergumulan-pergumulan kami yang sakit, yang mempunyai pergumulan karena PHK, karena pandemi ini, atau ada yang berbagai pergumulan studi yang online, ataupun Bapa, berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Cukupkanlah seluruh pergumulan kehidupan kami boleh mengalami sukacita bersama Tuhan, bahagia di dalam Tuhan sendiri. Hanya berkat Tuhan menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang bersedia taat, yang bersedia mengabdikan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberkati kami berdoa. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyikan nyanyian yang sangat terkenal, Kidung Jemaat nomor 249, nyanyian yang terkenal sekali, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu pula baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jamat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin.